Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8D yang beranggotakan saya sendiri, Kartika Prilly dan Alatifu Abrar, akan mempresentasikan tentang studi kasus PLC. PLC merupakan sistem kendali otomatis yang paling banyak diterapkan di industri, di mana pada studi kasus kali ini, yang terdiri dari saklar normally open, saklar normally closed, dan keluarannya. Untuk studi kasus kali kami mengambil dari PT LSP, di mana PT LSP Jaya ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di produksi perakitan mobil. Pada perusahaan tersebut mempunyai 2 buah conveyor belt yang mengarah ke tempat yang sama untuk membawa alat-alat perakitan. Setiap conveyor memiliki persediaan untuk mengangkut perakitan menuju stasiun kerja berikutnya. Conveyor A memiliki persediaan sebanyak 35 perakitan, sedangkan conveyor B memiliki persediaan sebanyak 27 perakitan. Jika salah satu dari conveyor tersebut habis, maka mesin conveyor akan berhenti dan melakukan setup ulang selama 15 dengan asumsi 1 menit 1 detik. Kegiatan pengirim perakitan ini dilakukan mulai dari pukul 13.30 sampai 17.30. Ini merupakan penyelesaian dari studi kasus yang menggunakan software Simatic. Yang pertama yaitu network 1, di mana pada network ini terdapat 13 simbol yang diberikan untuk langkah awal pembuatan network 1. Terdapat rangkaian seri dan paralel pada simbol M0.0, M0.1, dan M0.2. Sedangkan untuk saklar atau tombol serta penghitung waktu dibuat dengan normally open. Berdasarkan kondisi conveyor, terdapat 2 conveyor yang saling berhubungan. Apabila conveyor 1 telah mencapai kapasitas, maka akan terjadi reset yang berarti conveyor 1. Di mana conveyor 1 ini telah mencapai kapasitas, begitu juga conveyor 2 berjalan. Pada ladder dibuat dengan rangkaian paralel dengan 2 buah counter untuk menghitung arus yang masuk berdasarkan kapasitasnya. Untuk reset akan dilakukan pada conveyor 1 dan conveyor 2. Fungsi dari reset waktu simbol M0.0 adalah untuk menghitung secara otomatis kapasitas persediaan pada masing-masing. Jika input ini dimatikan, maka tidak akan terjadi penambahan jumlah kapasitas dalam hitungan waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika tentang network 2. Baik, selanjutnya untuk network 2, di sini dapat dilihat bahwa sistem dibuat agar sistem berjalan otomatis dengan input waktu 1 detik. Timer diberikan pada rangkaian dengan kode SODT, yang berarti perhitungan otomatis sebuah kapasitas sistem akan sama dengan jumlah kapasitas dalam hitungan 1 detik, sesuai pada kode S5T pagar S1S. Apabila conveyor 1 memiliki kapasitas 35, maka secara otomatis akan berjalan selama 35 detik. Network 2 ini dibuat guna untuk memastikan langkah dari tiap-tiap kapasitas berjalan sesuai dengan waktunya. Penggunaan stopwatch di sini nantinya akan mematikan arus apabila telah mencapai total jam kerja. Setting ini terdapat pada network 5 selanjutnya. Selanjutnya itu network 3. Ini dibuat untuk memperlihatkan komparator di mana terdapat input in1 yang artinya diarahkan menuju counter di conveyor 1 dengan kapasitas waktu yang ditentukan sebesar 35, di mana nanti komparator akan menjalankan arus sebanyak waktu yang ditentukan ke conveyor 1. Selanjutnya, empty box dengan kode SODT berarti timer di mana nanti akan berfungsi sebagai penghenti arus sementara dengan diberikan waktu. Pada kasus ini, timer akan menahan arus selama 15 detik apabila kapasitas pada komparator di conveyor 1 telah terpenuhi sebanyak 35, sehingga output pada network ini yaitu mereset dan menahan arus berdasarkan kapasitasnya. Dengan artian, apabila kedua conveyor yaitu conveyor 1 dan 2 apabila telah mencapai kapasitas atau kehabisan stok, maka mesin conveyor akan berhenti dan melakukan setup ulang selama 15 detik. Dapat dilihat kegunaan timer di sini
akan melakukan hitung mundur selama 15 detik. Ini akan menjadi waktu tunggu atau waktu setup setelah tersebut akan terjadi reset kembali kapasitas yang telah mencapai total kapasitas. Lalu dilanjutkan dengan network 4. Di sini terdapat input yang diberi simbol sebagai stopwatch, memperlihatkan komparator di mana terdapat input in1 yang diarahkan menuju counter di konveyor 2. Dengan kapasitas waktu yang ditentukan sebesar 27 dibuat dalam in2. Di mana nanti komparator akan menjalankan arus sebaik waktu yang ditentukan konveyor 1. Selanjutnya empty box dengan kode SODT berarti timer di mana nanti akan berfungsi sebagai penghenti arus sementara dengan diberikan waktu. Pada kasus ini, timer akan menahan arus selama 15 detik. Apabila kapasitas pada komparator di konveyor 2 telah terpenuhi sebaik 27, sehingga output pada network ini yaitu mereset dan menahan arus berdasarkan kapasitasnya. Kegunaan timer di sini akan melakukan hitung mundur selama 15 detik dan ini akan menjadi waktu tunggu setelah tersebut akan terjadi reset kembali kapasitas yang telah mencapai total kapasitasnya. Lalu dilanjutkan dengan network 5. Bisa dibuat dengan input berupa tombol atau saklar yang berfungsi sebagai pengatur arus, namun dioperasikan secara manual dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, timer berfungsi untuk menjalankan konveyor dengan waktu tertentu. Pada pembuatannya dibuat dengan kode S-pulse, yang berarti sebuah mesin akan berhenti secara otomatis apabila telah mencapai waktu yang ditentukan. Pada kasus ini, kegiatan pengiriman perakitan ini dilakukan mulai dari pukul 13.30 hingga 17.30. Diasumsikan 1 jam sama dengan 1 menit. Sehingga pada setup waktu diberikan kode S5T pagar 4M, yang artinya kegiatan konveyor akan terhenti apabila telah mencapai waktu 4 menit. Selanjutnya running akan dilanjutkan oleh Latif. Baiklah, di sini saya izin menjelaskan untuk bagaimana proses network ini berjalan ketika kita running. Yang pertama, kita akan coba lakukan running. Nah, ini merupakan hal pertama yang kita lakukan ketika merunning. Di sini dapat kita lihat bahwa pada counter 1 dan counter 2 itu arus akan tetap berjalan. Mengapa di sini harus tetap berjalan? Karena arus ini akan tetap berjalan berdasarkan hitungan kapasitasnya, di mana kapasitasnya itu pada counter 1 sebesar 35 dan pada counter 2 itu sebesar 27. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terjadi pemberhentian arus pada hitungan ke-27. Dapat kita lihat lagi pada network keempat. Nah, di sini dia melakukan hitungan mundur selama 15 detik. Nah, setelah 15 detiknya selesai, itu merupakan waktu setup. Jadi nanti harusnya akan melanjutkan lagi kepada network 1. Di sini dapat kita lihat lagi bahwa harusnya terhenti pada hitungan ke-35. Kita lihat pada network ketiga, dia melakukan setup selama 15 detik. Nah, apabila setup ini telah selesai, maka hitungan tadi akan lanjut kembali mereset menjadi 0. Untuk secara keseluruhan, jadi arus pada network ini akan berjalan selama 4 detik. Di mana nanti kita akan bisa lihat pada network 5. Nah, di sini network 5 akan selalu berjalan menghitung mundur selama 4 menit. Di mana sesuai pada studi kasus, kita mensimulasikan proses ini selama 4 jam. Namun kita asumsikan lagi sebanyak 4 menit. Begitulah proses running pada network ini berjalan. Nanti apabila pada network 5 ini sudah selesai atau hitungan mundurnya sudah sampai dengan 0, maka secara otomatis seluruh arus pada counter 1 dan counter 2 ini akan mati. Jadi mungkin itu hasil running dari
studi kasus yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada Hilma. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.